Nah, selanjutnya ini juga masih ada informasi berkaitan dengan Kepala SD Negeri Tumbak terancam non-job karena ada dugaan pungli dana fotokopi untuk modul pembelajaran. Bagaimana dengan informasi berikut untuk Anda? Sebuah akun di media sosial Facebook bernama Sulfan Yunus viral yang mempertanyakan tentang kebijakan SD Negeri Tumbak Minahasa Tenggara yang mewajibkan setiap siswa untuk membayar Rp5.000 per 10 lembar fotokopi bahan ajar. Akun ini mempertanyakan dana bantuan operasional sekolah yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk kebutuhan materi belajar siswa. Kepala SDN Tumbak membantah hal tersebut. Ia menegaskan tidak pernah memerintahkan guru untuk meminta bayaran kepada siswa. Tidak ada syarat atau komando perintah dari kepala sekolah untuk membiayai fotokopi itu. Belum ada. Tidak ada isu-isu. Saya juga kaget tadi sekitar jam 11 ke jam setengah 10 dikonfirmasi oleh Sekdinas bahwa akan dinonjobkan, kamu diganti ya. Saya tidak tahu karena saya tidak tahu apa salah. Bukti-bukti kan tidak ada. Saya tidak pernah komando atau perintah untuk memfasilitas ada pungutan liar di sekolah ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Minahasa Tenggara mengaku sudah membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti hal ini. Ia mengatakan kejadian itu terjadi karena SDN Tumbak belum melakukan pergeseran anggaran pada RKAS. Nah, persoalan dana BOS yang belum dilakukan di SD Tumbak karena mereka itu belum mengadakan pergeseran, belum mengadakan RKAS, sehingga terjadi demikian. Yang sebetulnya dana itu digunakan untuk fotokopi, tetapi karena belum ada pergeseran, maka hal itu dilakukan ketika ada uang kepala sekolah mengantar materi atau modul ke tempat fotokopi dibawa lagi. Begitu pernyataan. Dan ini tetap kami akan telusuri terus agar supaya ini masalahnya tuntas. Kepala Dinas menambahkan agar pihak sekolah memaksimalkan dana BOS untuk mengantisipasi polemik di masyarakat, terlebih di tengah situasi pandemi saat ini. Quincy Matau melaporkan untuk Kawan Nuha TV. Ya, semoga masalah seperti ini tidak terjadi di sekolah-sekolah yang lain dan juga boleh jadi pelajaran tentunya bagi sekolah-sekolah yang lain yang ada di Sulawesi Utara. Karena dana BOS itu besar DP jumlah dan seharusnya dipergunakan dengan baik oleh pihak sekolah, apalagi di masa pandemi saat ini yang mungkin ada orang tua yang sudah punya pekerjaan atau yang sementara berusaha bangkit dari ekonomi, semua tidak tahu. Jadi apapun itu dana BOS ataupun dana-dana lainnya harus dipergunakan dengan baik.